Maukah kamu aku tunjukkan perdagangan yang bisa menyelamatkan kamu dari api neraka, dari siksa yang sangat pedih? Hasilnya setelah ia melakukan perdagangan itu adalah yaghfir lakum dzunubakum, Allah mengampuni dosa-dosanya, kemudian wa yudkhilukum, kemudian Allah memasukkan ke dalam surga, surga yang di bawahnya air mengalir sangat indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu pengajian Masjid Al-Syahadatul Najah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita membahas tentang riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Umar bin Khattab itu pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa manusia ketika dia beramal itu barometernya adalah niat, ukurannya adalah niat. Maka Imam Nawawi menjelaskan, dalal hadisu ala anna niyata mu'ayyarun li tasihil amali. Dalal hadisu anna niyata mu'ayyarun li tasihil amali. Hadis ini menunjukkan bahwa niat itu adalah ukuran amal. Amal seseorang itu ditentukan oleh niatnya. Beliau mengatakan, fahaitu sholahatin niyatu, kalau niatnya benar, sholahal amalu, maka amalnya benar. Niatnya benar, amalnya benar. Fahaitu fasadat, fasadal amalu, kalau niatnya salah, salah pula amalnya. Jadi amal yang dilakukan oleh seseorang kalau niatnya benar, maka benar pula lah amalnya itu. Kalau niatnya salah, maka salah pula amalnya. Wa idza wujida amalu wa qararatun niyyatu, kalau ada orang beramal, orang berbuat, beramal, bekerja, wa qararatun niyyatu, amalnya itu dibarengi dengan niat, falahu salah satu ahwali, maka orang itu memiliki tiga kondisi, orang itu memiliki tiga keadaan. Artinya amalnya itu ada tiga macam, tapi tiga-tiganya bagus. Kalau ada orang beramal, amalnya itu dibarengi niat, maka niatnya ada. Amal yang dibarengi niat tadi akan menimbulkan tiga macam tingkatan amal seseorang itu. Al-awwalu ayyak ala dzalika khaufan minallahi ta'ala. Yang pertama, orang beramal dan di dalam amalnya ada niat, ia lakukan itu karena takut kepada Allah. Dia sholat karena takut kepada Allah. Dia puasa karena takut kepada Allah. Dia zakat karena takut kepada Allah. Dia sedekah karena takut kepada Allah. Wa hadhihi ibadatul abid, dan ini adalah ibadahnya seorang hamba. Bahasa mudahnya begini, pembantu itu paling takut kepada majikannya. Kata majikannya, kamu tinggal di rumah. Kalau ternyata dia berkeliaran kemana-mana, suruh tinggal di rumah malah jalan-jalan ke mall, terus ketahuan dia jalan-jalan ke mall, insya Allah bisa dipecat. Sudah, kamu berhenti jadi pembantu di sini, gak usah kerja di sini lagi, kerja aja di tempat lain, suruh di rumah malah jalan-jalan ke mall. Seorang pembantu takutnya kepada tuannya. Maka seorang hamba dikatakan dia hamba kalau dia takut kepada Allah. Kalau dia tidak takut kepada Allah, maka dia bukan seorang
hamba. Ketika ada orang ini sedekah sekian ribu rupiah atas nama hamba Allah, dia mengatakan diri sebagai hamba Allah. Apakah boleh? Boleh. Tetapi kalau dia mengatakan diri sebagai hamba Allah, mestinya dia takut kepada Allah. Kalau dia tidak takut kepada Allah, gugur sebutan sebagai hamba Allah. Dia bukan hamba Allah. Maka orang yang beribadah karena takut kepada Allah, itu ibadahnya. Orang yang beribadah seperti itu disebut ibadatul abid, ibadahnya seorang hamba. Apa ini enggak baik? Baik. Dan tidak ada orang yang bisa beribadah seperti ini illal mukhlisin, kecuali orang-orang yang ikhlas. Yang bisa beribadah karena takut kepada Allah itu hanya orang yang ikhlas, mukhlisin. Wasani yang kedua, ayyam ala dzalika li talabil jannati was thawabi. Orang melakukan amal, di dalam amalnya itu ada niat, maka amal yang dia lakukan itu karena minta surga dan minta pahala kepada Allah. Ada yang seperti itu. Dia sholat rajin, tujuannya apa? Minta surga, minta pahala. Bukan hanya surga saja diminta, pahala juga diminta. Surga dia masuk, tapi kalau nggak ada pahala, apa yang dinikmati di dalam surga? Dia puasa bukan karena takut kepada Allah, tapi karena dia pingin surga, pingin pahala. Dia mengeluarkan zakat tiap tahun bukan karena takut pada Allah. Aku mengeluarkan zakat, mudah-mudahan Allah kasih aku surga, Allah kasih aku pahala. Ibadah yang seperti ini disebut dengan ibadah tujar, ibadahnya seorang pedagang. Ibadah tujar, ibadahnya seorang pedagang. Itu ada nggak pedagang yang pengen rugi? Nggak ada kan? Semua pedagang pasti pengen untung. Tidak ada pedagang yang pengen rugi. Semua pedagang pengen untung. Allah juga menjanjikan satu perdagangan yang ketika orang itu berdagang, maka orang itu akan untung, dapat untung dari Allah. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Allah sampaikan begitu. Apakah kamu mau aku tunjukkan perdagangan yang bisa menyelamatkan kamu dari siksa api neraka? Allah sampaikan begitu. Kita diajak berbisnis dengan Allah, tapi keuntungannya adalah selamat dari siksa yang sangat pedih. Masya Allah. Apa itu perdagangannya itu? Diantaranya adalah antu'minu billahi war rasuli. Perdagangannya adalah ketika dia bisa melakukan beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah, maka orang itu akan tunji min adzabin alim, akan selamat dari siksa api neraka. Kemudian orang yang seperti ini juga diajak berdagang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain beriman kepada Allah, selain beriman kepada Rasulullah, juga diajak untuk berjuang. Fatujahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Disuruh untuk berdagang dengan Allah dengan cara berjihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah dengan harta yang kita punya dan dengan jiwa yang kita punya. Lalu Allah sampaikan dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang seperti itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi perdagangan kepada Allah Subhanahu wa taala akan menguntungkan selamat dari siksa api neraka. Perdagangannya adalah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, berjuang fi sabilillah dengan harta dan dengan jiwa, maka yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum
jannatin tajri min tahtihal anhar. Hasilnya, labanya, untungnya jadi dari perdagangan itu tadi yang diajak oleh Allah. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kamu aku tunjukkan perdagangan yang bisa menyelamatkan kamu dari api neraka, dari siksa yang sangat pedih? Hasilnya setelah ia melakukan perdagangan itu adalah yaghfir lakum dzunubakum. Allah mengampuni dosa-dosanya. Kemudian wa yudkhilukum, kemudian Allah memasukkan ke dalam surga. Surga yang di bawahnya air mengalir sangat indah. Ibu-ibu pengajian Syahadatun Najah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah ngajak berdagang. Maka orang yang sholat, zikir, baca Al-Quran dibarengi dengan niat dan ia melakukan itu karena minta surga dan minta pahala dari Allah, maka orang itu disebut dengan ibadatul tujjar, ibadahnya seorang berdagang. Kenapa? Karena ia melakukan amal karena minta surga. Ia melakukan amal karena minta pahala. Ibu kalau sholat, baca Al-Quran, itu kira-kira minta pahala nggak kepada Allah? Minta. Itu artinya ibu seorang pedagang yang diajak dagang kepada Allah. Antara ibu-ibu dan Allah saling berjual beli. Dan hasilnya adalah yaghfir lakum dzunubakum. Allah mengampuni dosa-dosa. Kemudian ada yang ketiga, kondisi yang ketiga. Yang pertama tadi kan beribadah karena takut kepada Allah. Yang kedua beribadah karena minta pahala dan minta surga kepada Allah. Ada yang ketiga, ayyab ala dzalika hayaan minallahi ta'ala. Orang melakukan ibadah, orang melakukan sholat, puasa, zakat, bangun malam dia ambil air wudhu, sholat malam diam-diam, itu bukan karena takut kepada Allah, bukan karena minta surga, bukan karena minta pahala, tetapi karena malu kepada Allah. Ada yang seperti itu. Dia melakukan sesuatu bukan karena takut kepada Allah. Saya contohkan seorang ibu bernama Ibu Rabi'ah Al-Adawiyah. Itu seorang sufi. Dia itu beribadah kepada Allah bukan takut kepada neraka Allah dan bukan minta surga Allah, tapi dia minta ridho Allah. Sampai-sampai beliau bermunajat, ya Allah, kalau aku ini sholat karena takut nerakamu, masukkan aku ke dalam nerakamu. Kayak gitu. Ibu pernah doa seperti itu. Ya Allah, masukkan aku ke dalam nerakamu. Gak pernah ya? Kalau Ibu Rabi'ah, beliau bilang, kalau aku sholat ini karena takut kepada nerakamu, buka neraka itu untukku, tutup kepada yang lain. Kalau aku puasa ini karena minta surgamu, tutup surga itu untukku dan buka untuk orang lain. Tetapi kalau aku sholat, aku puasa karena minta ridhomu, jangan sesekali engkau berpaling dariku. Itu seorang ibu bernama Rabi'ah Al-Adawiyah yang pernah dilamar oleh seorang ulama besar namanya Kiai Hasan Basri, yang kemudian tidak jadi beliau menikah karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Rabi'ah Al-Adawiyah. Karena pertanyaannya sulit. Pertanyaannya sulit. Siapapun sulit untuk menjawab. Ibu mungkin juga sulit untuk menjawab. Pertanyaannya begini, Pak Hasan Basri, engkau kan pengen menikahi aku, berarti engkau pengen melindungi aku. Untuk itu aku bertanya, nanti kalau aku mati, kira-kira aku bisa gak jawab pertanyaan malaikat mungkar nakir? Kira-kira bisa jawab gak seperti itu? Kalau nanti aku mati, kira-kira bisa gak jawab pertanyaan malaikat mungkar nakir? Dijawab oleh seorang yang alim, itu urusan gaib, tidak ada seorang pun yang
tahu. Pertanyaan pertama tidak terjawab. Pertanyaan kedua ditanyakan oleh Ibu Robiah kepada calon suaminya. Kan jarang kalau ada pengantin mas kawinnya seperti itu. Pertanyaan, kalau nanti manusia sudah dikumpulkan di padang mahsyar, terus di situ ada banyak kertas berterbangan. Kertas itu adalah merupakan catatan amal manusia. Kira-kira nanti aku nerimanya dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri? Kira-kira bisa tidak jawab? Itu saya yakin juga gak bisa jawab. Pertanyaan yang sangat sulit. Akhirnya semua pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Robiah tidak bisa terjawab, gagal. Kiai Hasan Basri untuk meminang Ibu Robiah yang seorang janda tadi, tapi janda yang sangat alim. Maka orang yang beramal, ketika dia beramal bukan karena takut masuk nerakanya Allah, bukan karena minta pahala, bukan karena minta surga, tetapi karena malu kepada Allah. Malu kenapa? Banyak rezeki yang sudah diberikan, badan sehat, mau makan setiap hari ada makanan, anaknya seger-seger, keluarganya seger-seger, sehat, enak. Kurang apa nikmatnya Allah berikan kepada kita sehingga malu kalau seandainya dia tidak sholat. Aku sholat karena malu, rezeki Allah berikan kepadaku banyak. Kalau aku menghitung nggak sanggup aku menghitungnya karena terlalu banyak yang nikmatnya Allah berikan kepadaku. Lalu dia sholatnya karena malu kepada Allah. Wata'diyatan lita'abudi. Sudah sampai di sini. Masih waktunya? Hah? Gimana? Habis? Ya sudah habis. Kita teruskan lagi. Ya, kita baru sampai ketiga, yaitu yang ketiga ayat maladzalika ayat minallahi ta'ala wa ta'diyatan lihaqqil ubudiyati wa ta'diyatan lisyukri. Melakukan amal dengan niat karena malu kepada Allah, karena melaksanakan hak ubudiyah kepada Allah dan melaksanakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau pernah ditanya oleh Aisyah, insyaallah nanti dari pertemuan berikutnya akan kita bahas. Ketika ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, bukan dosamu sudah diampuni oleh Allah, yang dulu maupun yang akan datang sudah diampuni semuanya? Apa jawab Rasulullah? Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Apa aku enggak senang kalau aku dikatakan sebagai hamba yang pandai bersyukur? Ternyata Rasulullah ibadah bukan karena takut kepada Allah, bukan karena minta surga dan pahala, tetapi pengen dicap oleh Allah sebagai hamba yang bersyukur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.